Hello everyone, welcome back to my channel and with me Sam here. Oke, jadi bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat walaupun keadaannya masih seperti ini ya. Mungkin beberapa masih ada yang di rumah karena masih stay at home karena nggak bisa sekolah, dan juga beberapa mungkin orang yang masih kegiatannya di rumah karena masih keadaan seperti ini. Tapi nggak usah khawatir, walaupun keadaannya masih seperti ini, semuanya pasti akan ada hikmahnya ya. Semua pasti ada hikmahnya, dan terutama untuk yang masih sekolah, yang belum bisa ke sekolah, semoga melalui channel saya ini, pembelajaran bahasa Inggris, bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris walaupun hanya stay at home, tapi nggak akan melunturkan semangat kalian untuk belajar bahasa Inggris. Jadi melalui channel saya ini semoga akan membantu kalian belajar di rumah. Dan untuk yang mungkin mau belajar juga bahasa Inggris ya, artinya yang mungkin udah lulus atau udah nggak sekolah lagi, semoga channel saya juga bisa bermanfaat untuk kalian. Pembelajaran bahasa Inggrisnya, apa yang boleh saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi, yaitu tentang existence, atau dalam bahasa Indonesia keberadaan sesuatu. Jadi existence ini menyatakan suatu keberadaan ya, entah itu orang maupun benda ya, binatang juga bisa. Jadi dia menjelaskan, jadi eksistensi ini dia menjelaskan letak atau keberadaan sebuah benda maupun orang ya. Jadi itu pengertian daripada existence, itu keberadaan sesuatu, entah itu benda, entah itu orang, entah itu hewan ya, yang menyangkut tentang keberadaan. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan jelaskan dulu bagian daripada existence ya, karena ada beberapa bagian daripada existence di sini. Yang pertama sini ada there is ya, di sini ada there is, dan juga ada there are. Jadi di sini ada there is and they are, artinya ada. There is atau they are ini maknanya ada, sama ya, hanya dalam fungsi penggunaannya yang berbeda nanti. Nah ini bentuknya bentuk sekarang atau present form ya, bentuk sekarang. Jadi ketika bentuknya sekarang jangan kita pakai yang lampau, karena yang lampau ada sendiri nanti di bawah sini ya. Jadi yang untuk lampau ada there was and also they were. Nah ini untuk bentuk lampau, artinya juga ada. Jadi maknanya sebenarnya sama, ada ya, cuma hanya dalam fungsi penggunaan dalam kalimat yang berbeda. Ini bentuk lampau, bentuk lampaunya seperti ini ya. Ini bentuk lampau, dan yang di atas bentuk present. Bagaimana penggunaan dalam kalimat? Nanti saya akan coba buatkan biar kalian lebih mengerti. Sekarang saya akan menyampaikan contoh ya tentang pemakaian bentuk yang sekarang atau present form ya, tentang there is dan juga they are. Jadi saya akan membuatkan kalimat dulu penggunaan yang dua ini ya, there is dengan they are. Jadi there is dengan they are, di sini sudah ada contohnya ya. Jadi bentuk yang sekarang dulu kita coba buat contohnya biar lebih paham. Kita akan bahas satu-satu. Nah sekarang contohnya sini kita dalam penggunaan there is ya. There is contohnya bisa seperti ini, misalkan there is an apple in my room ya, artinya ada sebuah apel di dalam kamar saya atau dalam ruangan saya. Nah itu pengertiannya ya, berarti artinya apel itu ada di ruangan saya. Nah itu menyatakan suatu keberadaan suatu apel ini. Jadi apelnya ada di dalam kamar artinya ya. Nah ini menyatakan there is, dan juga bendanya satu ya, karena di sini benda tunggal artinya satu. Ada kata an juga ya sini. Jadi ini menyatakan bendanya satu ya. Bagaimana untuk menyatakan benda yang banyak atau jamak? Di sini ada contohnya. There are 5 books on the table. Jadi ada 5 buku-buku di atas
meja itu. Nah, jadi ini menyatakan bahwa buku-buku itu keberadaannya ada di atas sebuah atau di atas sebuah meja ya. Jadi keberadaan buku ini dinyatakan ada di atas table atau meja. Nah, ini pemakaiannya untuk benda yang jamak atau banyak ya. Jadi pemakaiannya they are. Kalau bendanya satu, kita cukup pakai there is. Jadi kalau bendanya satu atau tunggal, kita pakai there is. Kalau bendanya banyak, jamak, kita pakai there are. Ya, jadi itu pemakaiannya. Kalian juga bisa buat contoh lain ya. Misalkan there is my bike in my garage. Misalkan ada sepeda saya ada di garasi, misalkan. Itu artinya sepedanya satu ya. Jadi seperti ini penggunaan untuk dalam bentuk yang sekarang ya, penggunaan there is dengan they are. Jadi ini untuk benda yang tunggal, benda yang jamak. Jadi jangan sampai teman. Sekarang kita lanjut ya ke pemakaian dalam bentuk lampau. Artinya kejadiannya udah berlalu ya, udah tidak sekarang melainkan mungkin kemarin atau beberapa hari, beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kita akan coba dalam penggunaan yang lampau. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi sebenarnya pergantiannya hanya is. Ketika bentuk sekarang pemakainya is, tapi bentuk lampau is diganti dengan was ya. Kalau yang are dalam bentuk presentnya atau bentuk sekarang itu ketika lampaunya atau yang udah berlalu itu berubah menjadi were ya. Jadi was and were. Nah, ini bentuk lampaunya dua-duanya ya. Ini is, ini are. Is untuk yang present, yang are untuk bentuk present juga. Nah, kalau was ini sama dengan were, ini lampau ya. Jadi jangan disamakan ketika kita pakai yang present, kita pakai yang ini, maka salah. Karena penggunaannya masing-masing ada ya. Sekarang kita coba ke bentuk yang lampau. Penggunaannya contohnya seperti ini, kita coba lihat ya. Misalkan there was a car over there. Nah, ada sebuah mobil di sana. Jadi ini menyatakan bendanya mungkin kemarin ya. Jadi ada sebuah mobil di sana, tapi mungkin pernyataannya itu kemarin kita sampaikan ya. Jadi bentuknya, ingat bendanya tunggal ya, karena sini ada kata e. Jadi e atau en itu menyatakan benda yang satu atau tunggal ya, sebuah. Jadi ini untuk penggunaan yang lampau ya, was. There was a car over there. Berarti mobilnya ini kita nyatakan bahwa keberadaannya kemarin, entah itu kemarin atau beberapa hari yang lalu, yang jelas itu udah lampau ya. Dan penggunaan selanjutnya there were ya, there were bags beside her ya, there were bags beside her. Jadi ada tas-tas di samping dia perempuan. Berarti keberadaan suatu tas-tas ini yaitu ada di samping seseorang perempuan atau seorang perempuan ya. Jadi keberadaan tas ini ada di sampingnya si perempuan ini ya. Dan juga bendanya banyak ya, karena sini pakai s, bags ya. Di sini pakai were. Nah, ini penggantinya are ya. Kalau are bentuk present, kalau were ini bentuknya lampau atau past. There were bags beside her. Nah, jadi seperti penggunaan contoh kalimatnya ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Kalau kalian memakai bentuk present atau yang sekarang, pakai is dengan are. Kalau bentuk lampau ya, kita pakai was dengan were. Dan juga kalau bendanya satu, kita pakai is ya, dan juga kita pakai was. Kalau bendanya banyak atau jamak, kita pakai are dan juga pakai were. Nah, seperti itu guys, jangan sampai tebak-tebak. Oke, jadi mungkin penjelasan atau explanations about existence sampai sini aja ya.
Jadi itulah beberapa contoh dan beberapa penjelasan tentang penggunaan keberadaan sesuatu, benda, ya, orang ataupun apapun itu. Yang jelas itu menyatakan suatu keberadaan, ya. Jadi existence itu menyatakan suatu keberadaan sesuatu itu, ya. Keberadaan sesuatu bisa benda, orang maupun apapun itu, yang jelas dia menjelaskan suatu keberadaan, ya. Jadi itulah beberapa contoh dan beberapa penjelasan. Dan supaya kalian lebih mengerti lagi, kalian boleh tuliskan versi kalian, ya, kalimat. Silakan buat contoh kalimat penggunaan, mau pakai there is boleh, there are boleh, atau there was boleh, atau there were boleh juga. Yang jelas penggunaannya harus betul. Ketika kalian pakai there is, bendanya harus satu. Ketika kalian pakai there are, bendanya juga banyak, ya, artinya bentuknya dalam bentuk yang sekarang. Kalau yang lampau, bentuknya bendanya satu, kalian pakai there was. Kalau bendanya banyak, pakai there were, ya. There was dengan there were, ini bentuk lampau. Bentuk yang benda untuk satu, dan ini benda yang banyak. Jadi kalau boleh tuliskan di kolom komentar di bawah, menurut versi kalian seperti apa kalian buat contoh kalimat dalam penggunaan existence. Okay, if you want my videos or for my explanation, thank you so much for listening my explanation and watching my video. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, tulis satu contoh versi kalian di kolom komentar, supaya pembelajaran yang boleh kalian dapatkan hari ini itu tidak terbuang sia-sia, ya. Jadi kalau kalian sudah dapat materi seperti ini, udah enak untuk menjawabnya. Dan once again, thank you so much everyone. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dan yang belum subscribe tolong untuk di subscribe, ya. Jadi ketika kalian mau menonton tentang video saya selanjutnya, kalian tidak akan ketinggalan. Once again, thank you so much everyone. See you in the next video. See you.